yatajawazu anhu, tidak melampaui, tidak melewati dari ukuran yang ditentukan. Fahiya, maka dia adalah ilmu-ilmu yang kami sebutkannya atau yang kami datangkannya fi furudil kifayati, dalam ilmu-ilmu fardu kifayah pada permulaan bab. Fa inna fi kulli ilmin, maka bahwasanya pada tiap-tiap ilmu, minha, setengah daripadanya, iktisaran, meringkeskannya, mencukupkannya atas seukuran wajibnya. Iktisaran, meringkeskan seukuran wajib. Huwal aqal, yaitu yang paling sedikit yang dihajatkan dengan ilmu itu. Ada waqtisadan, dan sederhana atau pertengahan. Ikhtisaran, sederhana, wa huwal wasatu, yaitu pertengahan. Dibaca dengan wasat bitahrikis sin, wasatu, pertengahan. Ya. Wa ma lahu tarfani, pertengahan itu adalah yang ada dua sisi yang bersamaan, tengah-tengah, kanan kirinya sama. Ya. Wastiqsa'an, dan mempelajari dengan tuntas, mempelajari dengan sehabis-habisnya. Wara'a dzalikal iktisad, di balik pertengahan itu, la maradda lahu akhiral umri, yang tidak ada tempat mengembalikan baginya hingga akhir umur. Fakun, jadilah engkau ahada rajulaini, salah satu dua orang laki-laki. Imma, ada kalanya, masghulun binafsika, menyibukkan ilmu dengan dirimu, wa imma mutafarriqun li ghairika, ada kalanya engkau meluangkan untuk orang lain, melapangkan untuk orang lain, ba'dal faraghi, setelah menyelesaikan daripada dirimu. Wa iyyaka, dan jadilah engkau antastaghila, berbimbang, bersibuk diri, bima yuslihu ghairaka, bima yuslihu, dengan apa yang memperbaiki orang selain engkau, qabla islahi, sebelum memperbaiki dirimu sendiri. Fa in kuntal masghulu binafsika, maka jika ada engkau orang yang berbimbang dengan dirimu, fala tasghal illa bil ilmi alladhi huwa fardun alaika, jangan kamu sibukkan dirimu melainkan dengan yang wajib atasmu daripada ilmu itu. Bihasabi ma yaqtadihi, sekira-kira yang menuntut akan dia, ma haluka, oleh keadaanmu. Yaqtadihi haluka, sekira-kira yang dituntut oleh keadaanmu. Wa ma yata'allaku minha bil a'mali zahirah, dan sekira-kira yang dituntut oleh apa yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Min ta'allumi sholati, yaitu mempelajari salat, wa taharati, mempelajari bersuci, was-shaumi, mempelajari tentang puasa. Wa innamal ahammu, hanyalah yang terlebih penting,
alladzi ahmalahu al-kullu, yang telah alladzi ahmalahu, yang telah meninggalkannya oleh sekalian manusia, ilma sifatil qalbi, akan ilmu sifat-sifat hati, wa ma yufsiduhu biha wa ma yahmaduhu biha, dan apa yang memuji dari sifat-sifat hati itu, wa ma yuzammu, dan apa yang dicela dari sifat hati itu, id la yanfakku bisyarrin, karena tidak bisa terlepas dari keburukan, anis sifatil madmumati, dari sifat-sifat yang tercela, mislul hirsi, seperti hirsi serakah, wal hasadi dengki, dan riya, dan kibir, dan ujub, dan sebangsanya. Di sini akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Ya. Wa jami'u dzalika muhlikatun. Sekalian yang demikian itu adalah membinasakan amal kita, membinasakan diri kita. Wa ihmaluha ma'al istighali bil a'mali zahirah, dan meninggalkan ilmu-ilmu yang merusak itu, ihmaluha ihmalul muhlikat, meninggalkan pengetahuan tentang yang membinasakan amal itu, ma'al istighali bil a'mali zahirah, serta sibuk atau berbimbang dengan amal-amal zahir, ya yudahi al istighala, menyerupai, yudahi menyerupai, yusabihul isghal, menyerupai akan berbimbang, bitola'i zahiril badan, dengan melumuri zahir badan, indat ta'adzi, ketika menderita, bil jarab, dengan penyakit gatal, waddamamil, dengan penyakit bisul, wattahawuni bi ikhrajil maddati, dan meringankan dengan meninggalkan hawa, mengentengkan dengan mengeluarkan maddah, pokok yang ada dalam penyakit itu, bil fasdi, ikhrajil maddati bil fasdi, dengan berbekam, wal ishali, dan dengan membuang isi perut. Ishal artinya membuang, membikin kita buang air, ishal. Jadi membuang air. Wa haswiyatul ulama, dan haswiyah artinya mengisi atau memerintahkan ulama-ulama, yusiruna bil a'mali zahirah, itu mengisyaratkan dengan amal zahir, kama yusirut turqiyah, sebagaimana memberi isyarat dengan sebangsa jalan, minal atibba. Jadi wa turqiyah, seperti memberi jalan daripada para dokter, bitilai zahir al badan, dengan melumuri zahir badan. Wa ulamaul akhirah, dan ulama akhirat, la yushiruna, tidak memberi isyarat, illa bitathhiril batin, melainkan dengan mensucikan batin, wa qat'i mawadi syarri, dan qat'i memutuskan, menghilangkan, mawadi syarri, pokok-pokok daripada kejahatan. Jadi syar, pokok-pokok dari kejahatan, biifsadi manabitiha, dengan merusak tempat tumbuhnya, wa qat'i magharibiha, dan memutuskan yang
gharib yang gharibnya minal qalbi daripada hatinya. Ini kembali pembahasan kita tentang ilmu. Yang lalu ada ilmu yang dipuji keseluruhannya, itulah ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu ma'rifah. Ada ilmu yang dipuji dengan mempergunakan seperlunya, tidak berlebihan. Itulah ilmu-ilmu yang fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu berhitung. Itu adalah ilmu yang dipuji kalau kita ambil seperlunya, tidak kita ambil sepenuhnya dan mentuntaskan habis. Sebab kalau orang pelajari kedokteran sampai habis dengan tuntas, berarti dia meninggalkan yang fardu ain. Dia nggak belajar sholat, nggak belajar tentang thaharah, nggak belajar tentang syariat. Itu keliru kalau dia tuntas habiskan hidupnya buat belajar ilmu fardu kifayah, meninggalkan ilmu fardu ain. Begitu juga kalau dia belajar ilmu tentang ilmu zahir, ilmu salat, ilmu puasa, ilmu bersuci dan lain sebagainya, tidak mempelajari ilmu tentang hati. Bagaimana membersihkan hati dari sifat tercela, bagaimana menghiasi hati dengan sifat terpuji, itu dia nggak pelajari. Hanya sholat, puasa, zakat, tapi hatinya kotor. Nah, ini pun adalah orang yang meninggalkan ilmu yang fardu ain, mengerjakan yang fardu kifayah. Ini makanya ilmu itu ada yang dipelajari secukupnya terpuji, berlebihannya tidak terpuji. Ya. Nah, seperti tadi yang dikatakan ilmu fardu kifayah. Ya. Nah, dalam bacaan kita ulang lagi. Wa ammal ulumul lati la yuhmadu minha. Adapun ilmu yang tidak dipuji dari ilmu itu siapa? Lil mustaghili, bagi orang yang sibuk mempelajari ilmu itu, illa miqdarun maksusin, kecuali seukuran yang tertentu. Jadi enggak dipuji kalau dipelajari lebih dari ukuran yang tertentu. La yatajawazu anhu, tidak melampaui batas dari ukuran yang tertentu. Fahiya, apa ilmu itu yang dipelajari kalau lebih dari ukuran tertentu enggak terpuji? Fayal ulumul lati auratnaha, ilmu-ilmu yang kami telah datangkan keterangannya fi furudil kifayat, pada fardu kifayah. Tadi saya bilang seperti ilmu kedokteran, ilmu tentang berhitung. Nah, mungkin kalau sekarang ada ilmu politik dan lain sebagainya, ini kita pelajari kalau fardu kifayah itu seukuran cukup, tidak lebih. Kalau lebih malah tercela. Illa miqdar fi fardul kifayah, ilmu fardu kifayah secukupnya. Minha, setengah daripada ilmu fardu kifayah, iktisaran, mencukupkan, meringkeskan atas seukuran yang wajib. Apa? Kita belajar ilmu berhitung. Quran wajib bisa menghitung faraid, bisa menghitung dalam jual beli, bisa menghitung dalam membagi hak orang.
Itu yang wajib, nggak lebih dari itu. Ya. Kenapa? Fa inna fi kulli ilmin, maka bahasanya pada tiap-tiap ilmu, minha iktisaran, setengah dari ilmu yang dipelajari dengan ringkas secukupnya, yang dikatakan ala qadril wajib. Ada sebagian ilmu yang dipelajari secukup wajibnya, ilmu hitung tadi. Ilmu kedokteran seukuran bisa membantu orang dalam mengobati penyakitnya. Wa huwal aqal, itulah yang paling sedikit. Jadi paling sedikit belajar ilmu itu seukuran wajib. Nah, kedua adalah waqtisadan huwal wasatu, atau sedang, tidak terlalu dikit, tidak terlalu banyak, sedang aja. Tadi seperlunya paling sedikit. Nah, kedua sedang, tidak terlalu dikit, tidak terlalu banyak. Ya, wasat, ya, sederhana. Ya. Wastiqsaan. Yang ketiga lebih dari sedang, itu mentuntas habiskan dalam belajar. Waro al-iksad, melebihi dari sederhana. Jadi lebih dari sedang dia pelajari ilmu itu. Itu martabat yang ketiga. Jadi belajar ilmu yang fardu kifayah ada tingkat pertama paling sedikit, sekurang-kurangnya kita tahu. Kedua ada sedang, lebih daripada sekurang-kurangnya. Ketiga adalah sampai tuntas habis kita pelajari. Ini la maradda lahu ila akhiril umri. Tidak ada tempat mendatangkan baginya hingga akhir umur. Kita nggak bisa mempelajari itu, nggak ada habisnya kalau kita pelajari tuntas. Biar umur habis nggak bisa kita pelajari ilmu fardhu kifayah itu secara habis. Makanya diperintahkan Imam Ghazali, fakun ahada rajulain, jadilah engkau salah seorang dari dua laki-laki. Di mana? Fi nusatin ahada rajulaini, imma ada kalanya seorang laki-laki yang mempelajari, imma masghulun binafsika fi islahiha. Ada kalanya engkau belajar sendiri untuk memperbaiki dirimu. Belajar ilmu buat baikin diri kita. Ilmu hitung buat baikin diri kita. Bila terjadi dalam keluarga faraid, kita bisa hitung. Terjadi dalam keluarga membagi-bagi harta, bisa hitung. Itu seukuran untuk diri kita. Wa imma ada kalanya seorang laki-laki mutafarrighun ila ghairika, melapangkan waktu buat orang lain. Kadang-kadang dia bisa ilmu hitung, ngitungin faraid orang. Ada orang minta hitung faraid bagaimana? Nah, kita bisa layani juga. Itu biqadril faraghi min nafsika, setelah engkau selesaikan dirimu. Jadi setelah kita selesaikan dengan ilmu itu buat diri kita sendiri, ada orang minta tolong, kita ajarkan orang, kita selesaikan untuk orang. Nih, hati-hati, jangan kita buat orang dulu, buat diri kita belakangan. Nih, makanya disebutkan Imam Ghazali, wa iyyaka an tastaghila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Iyyaka, hati-hati, engkau bersibuk dengan memperbaiki diri orang lain sebelum perbaiki dirimu. Hati-hati, jangan kita pelajari ilmu fardhu kifayah sebelum pelajari fardhu ain. Yang bagus pelajari ilmu fardhu ain buat kita. Kalau kita sudah beres, baru kita pelajari yang buat orang lain. Jangan pelajari ilmu fardhu kifayah buat orang lain, kita belum beres. Hati-hati. Fa inna islahan nafsi muqaddamun
muqaddamun, karena memperbaiki diri itu lebih dahulukan. Yang Nabi katakan ibda bi nafsik tsumma li ghairik. Mulakan dirimu baru orang lain. Ini orang lain yang diajarkan salatnya bagus, dia sendiri salatnya jelek. Orang lain diajarkan dalam dia menghitung faraid benar, dia sendiri ngitungnya nggak benar. Nah, mulain buat diri kita sendiri. Nah, itu yang namanya ibda bi nafsik. Hanya hati-hati jangan kita pelajari buat menolong orang lain atau memperbaiki orang lain, kita sendiri masih belum benar. Wa in kuntal masghula bi nafsika, maka jika engkau orang yang sibuk dengan dirimu sendiri, fala tastaqil illa bil ilmi alladhi huwa fardu ainin. Nah, kalau engkau berbimbang buat dirimu, jangan kamu lewatkan atau jangan kamu tinggalkan yang dia fardu ain buat dirimu sendiri, bihasabi ma yaqtadihi haluka, sekira-kira yang dituntut oleh keadaanmu. Mana seperti kita sebagai orang Islam wajib sholat. Nah, wajib kita pelajari ilmu sholat. Kita wajib puasa, pelajari ilmu puasa. Wajib haji, kebetulan kita sudah setor haji, wajib pelajari ilmu haji. Jadi apa yang dituntut oleh keadaanmu, itu lebih penting, pelajari. Ilmu sholat, ilmu bersuci, ilmu haji, kalau sudah wajib haji, itu namanya yaqtadi haluka. Jadi belajar ilmu yang dituntut oleh keadaanmu sendiri. Ya. Wa ma yata'allaqu ma'ahu bil amali zahirah, dan pelajari apa yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Min ta'allumi shalah, amal zahir seperti pelajari ilmu shalah. Bagaimana salat? Minimal kan kalau salat tahu syaratnya, rukunnya, sunnahnya, tahu makruhnya kita tinggalkan, tahu yang membatalkannya kita tinggalkan. Itu ilmu salat. Begitu juga ilmu puasa, ilmu bersuci, ilmu puasa pelajari. Wa innama al-ahammul ladzi ahmalahul kullu ilma sifatil qalbi. Kata Imam Ghazali, maka bahwasanya yang paling penting yang sudah ditinggalkan oleh sekalian manusia apa? Ilmu sifat hati. Bagaimana sifat hati kita? Apakah sifat hati kita ikhlas? Apakah sifat hati kita riya, ujub, sum'ah? Pelajari sifat-sifat hati kita. Itu yang paling penting, yang orang tinggalin. Bahkan dicela. Ilmu tasawuf dicela, ilmu mistik dan lain sebagainya. Itu ditinggalkan oleh orang. Wa ma yahmaduhu minha, dan apa yang dipuji dari ilmu sifat-sifat hati. Pelajari ilmu sifat hati yang orang udah tinggalin semua. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah innamal ahammu alladzi ahmalahul kullu, hanyalah yang paling penting yang telah ditinggalkannya yang penting itu oleh sekalian manusia apa? Ilma sifatil qalbi, akan ilmu sifat-sifat hati itu yang ditinggalkan. Wa ma yuhmadu minha, dan apa yang dipuji dari sifat hati. Yang tadi saya katakan sifat yang dicela namanya takhliyatun anir radzail, bersihkan hati dari sifat yang dicela. Contohnya riya, ujub, sum'ah, hubud dunya, ghaflah dan lain sebagainya. Wa ma yuhmadu minha, dan ada yang dipuji sifat hati kayak ikhlas, tawadu, takut kepada Allah, zuhud, mengharap. Itu yang namanya mahabbah kepada Allah dan Rasul. Itu sifat-sifat hati yang dipuji. Nah, pelajari sifat hati yang dicela, sifat hati yang dipuji. Wa amma ma yuzammu, adapun yang dicela, idla yanfaqu
bisa in la yanfaku basarun, bukan bisarin tadi, in la yanfaku basarun anis sifatil madmumah, karena tidak terlepas basarun manusia yang manapun dari sifat-sifat yang tercela. La yanfaku tidak terlepas basarun seorang manusia yang manapun dari sifat-sifat yang dicela. Orang hampir rata-rata punya sifat tercela. Itu la yanfaku, enggak terlepas manusia dari sifat tercela. Seperti apa? Mislul hirsi, seperti serakah. Hampir manusia punya sifat serakah. Wal hasad, dengki, waria, ria, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang kalau beramal, wal kibru, dan sombong, wal ujub, wa akhwatuha, dan yang lain daripada dan saudara-saudaranya, ya, ghaflah, ya. Itu yang dikatakan saudara-saudaranya yang tadi, ria, ujub, sum'ah, ya, itu dan saudaranya, itu sifat tercela. Jadi orang enggak pernah sunyi dari sifat tercela. La yanfaqu basarun anha. Jadi enggak pernah terlepas manusia daripada sifat tercela. Nah, bandingannya wa ihmaluha ma'al istighali bil a'mali dhahirah, meninggalkan ilmu sifat hati disertai beramal zahir. Ilmu tentang hati dia nak pelajari, amal zahir dia kerjain. Ini yudahi, menyerupai orang yang sibuk bitolai zahir al-badan, dengan melumuri zahir badannya. Kapan? Indat ta'adli bil jarab, ketika dia menderita sakit gatal. Jadi badannya gatal, dia sibuk ambil salep, olesin, ambil obat, diolesin, dilumuri tubuhnya. Wadamamil, menderita penyakit bisul, diobatin bisulnya, ya. Wattahawuni bi ikhrajil maddati, dan dia mengentengkan, mengeluarkan maddah sumber-sumber penyakit itu, bil fasdi, dengan berbekam. Karena sumber penyakit gatal, sumber penyakit bisul dari darah. Dia enggak urusin darahnya yang kotor, dia hanya olesin salep di bisulnya, di gatalnya, tapi dia tidak mengurusi maddah, pokok penyakit itu. Dari mana? Darah. Bil pasti, dengan dia ini berbekam. Berekam itu ngeluarin darah kotor. Nah, jadi kalau orang beramal zahir, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, tapi tidak tahu sifat-sifat hati yang rusak, nah seolah-olah orang sakit gatal hanya olesin salep. Dia enggak hilangin sumber gatalnya, mana? Yaitu dengan bekam, keluarin darah kotor. Karena maddah, pokok penyakitnya dari darah kotor. Nah, itu dia pakai salep saja begitu. Baik, besok timbul lagi. Kenapa? Sumbernya enggak dihilangin dari darah. Nah, begitulah kalau orang sholat, puasa, zakat, tapi hatinya kotor. Nah, ini sama juga orang bisulan, orang gatal, hanya pakai salep tapi enggak memperbaiki darahnya yang kotor dengan berbekam. Itu gambaran Imam Ghazali. Wal ishal membuang isi perut. Jadi kalau Syekh Muhajirin cerita waktu di Mekah, waktu beliau mukim, itu dokter Mekah kalau orang sakit enggak diobatin, dikasih obat urus-urus. Minum obat, keluar isi perutnya, buang-buang air. Nah, itu penyakitnya keluar, karena penyakit sumbernya dari perut. Nah ini, nah dia olesin obat, jadi darahnya nggak dibekam, perutnya nggak dikeluarin isinya.
karena di situ sumber penyakit. Makanya Syekh Muhajirin bilang kalau ke dokter Mekah, kalau orang sakit dikasih obat terus keluar buang-buang air, baik, karena penyakitnya hilang, sumbernya hilang. Itu ishal namanya. Ya. Wa haswiyatul ulama yusiruna, haswiyatu dan asamana hasah itu isi. Jadi anjuran ulama yang zahir memberi syarat kepada amal-amal zahir, kama yusiruna at-turqiyati minal atibba, sebagaimana menganjurkan at-turqiyah, jalan-jalan kedokteran. Turqiyah ilmu itu adalah wahumul ladina yuhasibuna ala turuq. Turqiyah itu yang kasih jalan, obatnya ini, jalannya ini. Itu seperti dokter yang memberikan jalan pengobatan, itu bitola'in zahiral jasad, dengan tolak melumuri zahir badan. Jadi kalau orang sakit gatal, dokter hanya suruh nih salah pakai, tapi dia nggak urusin sumbernya. Nah begitu juga ulama zahir, sudah orang puasa, zakat, tapi nggak diurusin hatinya, apa ikhlas, apa riya, apa ujub, nggak diurusin. Nah itu istilahnya dia ibadah sebanyak apapun, kalau dia nggak ikhlas, nggak ada artinya. Makanya Nabi katakan akhlisil amala yakfikal qalil. Ikhlaskan beramal, cukup sedikit tuh amal, nggak perlu banyak. Kita 2 rakaat ikhlas cukup, dibanding ribuan rakaat nggak ikhlas. Nah, itu sumbernya diobatin, hatinya. Ya, itu kayak dokter ngasih obat bukan hanya luar tapi dalam, buat darah dan lain sebagainya. Nah, wa ulamaul akhirah, sedangkan ulama akhirat la yusiruna illa bitadhhiril batin, tidak memberi syarat melainkan membersihkan batin. Gimana? Jangan riya, jangan hasud, jangan sum'ah, dibersihin. Ya, wala yusiruna illa bil wa qat'i mawadis syarri bi ifsadi manabitiha, dan memutuskan, menghilangkan sumber-sumber keburukan dengan merusak tempat tumbuhnya. Rusak tempat tumbuh riya dari hati, rusak tempat tumbuh hasud dari hati, hilangin. Makanya kalau Imam Ghazali nanti ada hasud, mengobatinya bagaimana, riya bagaimana cara mengobatinya, itu untuk mencabut burukan riya dan hasud dari akarnya. Ya. Wa qal'i ma'aribiha, wa qal'i magharibiha, dan memutuskan maghrib, ya tempat asing penyakit itu daripada hati. Jadi maghrib itu tempat tumbuhnya dicopotin. Nah inilah gambaran Imam Ghazali. Jadi kalau orang sakit gatal jangan pakai salep aja. Nah hendaklah sumbernya dari mana? Darah. Nah, cuci darah. Sumbernya dari mana? Dari kulit. Nah, bersihin kulitnya dan lain sebagainya. Cari sumber. Nah, begitu juga ulama akhirat, dia mengajarkan kita pada sumber pokok. Atau bersihin hati, hiasin hati, latih hati, riyadhah untuk bisa takut, bisa roja dan lain sebagainya. Nah inilah antara dokter yang ahli sama dokter yang tidak ahli, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa innama fazi al aktsaruna bil a'malidz zahirah wallahu a'lam.